Makanya penting adanya lembaga IAEI ini. Ya, kalau tidak nanti tidak ada produk syariah. Ada anunya, semangatnya ada, tapi produknya tidak ada. Nah, kalau ulama itu Dewan Syariah Nasional, itu dia yang mengkelompokkan ini syariah, ini tidak syariah. Tapi gagasannya adalah para profesional, para ahli, para pegiat ekonomi. Itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menjadi Ketua juga Dewan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, para senior Pak Mustafa Edwin, dan para yang lain-lain, Kiai Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Sekjen IAEI, para peserta, hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama, saya merasa bersyukur, berbahagia selaku Ketua Dewan Penasihat IAEI. Kali ini kita bisa bertemu kembali dalam muktamar kelima, dan saya merasa bangga bahwa IAEI sekarang sudah cukup tersebar di mana-mana, di perguruan tinggi dan di mana-mana, bahkan di luar negeri juga. Ini merupakan satu hal yang kita banggakan. Sebagai pegiat ekonomi Islam atau ekonomi syariah, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi syariah ini memang dibangun awalnya itu untuk melindungi umat, ya. Kalau bahasa ulamanya itu lihimayatul ummah anil muamalah ghairi masyru'ah, supaya melindungi umat dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah, supaya kita di atas jalan syariah, di atas jalan Allah, fi manhajillah, ya, jangan fi manhaji ghairillah, ya. Dan yang kedua, kita ingin menunjukkan bahwa memang ajaran Islam itu bukan hanya syariah, itu bukan hanya ibadah, tapi juga muamalah, termasuk masalah ekonomi. Itu ada tata aturan, prinsip-prinsip yang dibangun di dalam ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian kita harus kembangkan supaya menjadi sistem di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kita yakin bahwa ajaran Islam itu baik, yakin Islam itu membawa maslahat, seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibad. Bahwasanya syariah itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia. Wahia adlun kulluha, semuanya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya mengandung hikmah. Saya kira itu prinsip. Nah, tapi yang menjadi masalah bagaimana kita memahamkan orang bahwa syariah itu begitu, ekonomi syariah itu seperti itu. Dia adil, dia maslahat, dia rahmat, ya.
Nah, itulah yang kita perlukan, bagaimana mengimplementasikannya dan menjelaskannya kepada masyarakat. Para ulama sudah memberikan penjelasan secara pendekatan syariah. Tapi di kalangan para pengusaha, para pegiat ekonomi, diperlukan penjelasan-penjelasan yang sifatnya menggunakan pendekatan ekonomi, bahasa ekonomi. Ya, itulah makanya perlu adanya organisasi yang menghimpun para profesional, para ahli-ahli di dalam ekonomi syariah ini untuk memberikan penjelasan itu kepada bagaimana ekonomi Islam itu dilihat dari segi benefit ekonominya seperti apa, kayak apa, sehingga orang mengatakan, oh, ekonomi Islam itu, iya, itu yang terbaik, tidak ada eksploitasi, tidak ada apa, semuanya itu membawa kemaslahatan, tapi dijelaskan secara akademik, secara keilmuan menurut ahli, menurut pandangan-pandangan ekonomi. Ini saya kira yang menjadi hal yang sekarang ini dituntut ini. Saya tentu, dan itu kemudian ada semacam buku pegangan nanti di kampus-kampus di mana-mana, pendekatan-pendekatan seperti itu. Yang kedua, yang penting itu supaya melahirkan produk-produk syariah. Saya katakan tadi, syariah itu ada ibadah, ada muamalah. Kalau ibadah itu datangnya dari atas, dari Allah. Salat seperti apa, puasa seperti apa, ya haji seperti apa, dari atas. Tapi muamalah itu sumbernya adalah dari kreativitas manusia. Bahasa santrinya itu namanya ansyita basariyah. Jadi inisiatif kegiatan manusia. Nah, peran syariah itu di mana? Peran syariah itu nanti mengatakan ini adalah sesuai syariah. Namanya takriran, penetapan. Oh, ini tidak sesuai syariah, tardidat. Oh, ini tidak sesuai tapi bisa dibetulkan. Namanya takwimat, diluruskan, disyariahkan. Jadi produk-produk yang ada di dalam masyarakat, ide-ide, gagasan-gagasan, itu kemudian terbagi menjadi 3 kelompok ini, yang langsung ditakrirat, diakui sebagai syariah, yang ditolak karena memang tidak mungkin disyariahkan karena ada hal yang menghalangi, tapi ada yang bisa dibetulkan, diluruskan. Walaupun awalnya kelihatan ada ketidaksyariahan, tapi setelah dilurus-luruskan, ditakwimkan, dibetulkan, dia menjadi produk-produk syariah. Nah, untuk itulah maka yang harus bisa melahirkan produk-produk itu adalah para ahli ekonomi, pegiat ekonomi, para akademisi, dan ini ide-ide. Karena muamalah itu asalnya bukan dari Allah, tapi Allah membuat prinsip-prinsipnya saja, tapi gagasan-gagasannya, produk-produknya adalah dari masyarakat sendiri, dari manusia itu sendiri. Itu sehingga tidak kering, ya. Itu saya kira hal yang menurut saya, makanya penting adanya lembaga IAEI ini, ya. Kalau tidak, nanti tidak ada produk syariah. Ada anunya, semangatnya ada, tapi produknya tidak ada. Nah, kalau ulama itu Dewan Syariah Nasional, itu dia yang mengkelompokkan, ini syariah, ini tidak syariah. Tapi gagasannya adalah para profesional, para ahli, para pegiat ekonomi. Itu saya kira. Dan yang ketiga yang penting menurut saya itu sumber daya manusia kita. Ini masih kurang. Dulu awal-awal itu karena tidak ada ahli, yang ada itu
programnya adalah membangkirkan kiai, mengkiaikan bangkir. Jadi kiai, waktu kita memulai ekonomi syariah itu kiai dibangkirkan supaya belajar perbankan. Jadi namanya, nah ya, kemudian bangkir itu karena kita mulai dengan keuangan syariah itu belajar ilmu kiai, jadi dikiaikan. Nah itu biasalah kiai kalau istilah-istilah perbankan itu salah-salah terus kan, karena baru mulai. Bangkir juga salah-salah juga. Ya, udah belajar mudharabah, musyarakah, murbaha, muamalat kebalik, mualamat. Iya. Udah mudharabah susah, mudaharbah katanya itu. Sahibul mal, sahibul mall. Itu biasa. Jadi di awal-awal itu memang tidak ada ahli yang betul-betul ekonomi syariah itu belum ada. Bagaimana membangkirkan kiai, mengkiaikan bangkir, di situ kolaborasi. Ya. Tapi kemudian belakangan kita cetak ahli-ahli itu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada, tapi belum cukup saya kira. Belum cukup. Nah, saya ngobrol dengan Bu Sri, kenapa misalnya di IDB itu tidak ada orang-orang kita. Nah, mungkin kita belum memiliki ahli yang standarnya seperti yang mereka harapkan itu. Jadi orang-orang yang mengerti soal syariah, mengerti soal ekonomi, bukan hanya yang sifatnya tapi juga bersifat global. Tadi disebutkan dengan melalui riset dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa IAEI ini menjadi bagian daripada bagaimana literasi melalui bahasa-bahasa yang bahasa ekonomi, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang ekonomi, kemudian juga produk-produk syariah, karena muamalah itu asalnya dari inisiatif, ide-ide, kemudian juga sumber daya manusia. Hadirin sekalian, saya sekali lagi bersyukur bahwa instrumen-instrumen pengembangan ekonomi syariah secara kelembagaan sudah terbentuk sejak awal. Dari akhir 1999 kita mulai melakukan namanya GRES, ya, GRES itu gerakan ekonomi syariah. Itu temanya adalah bagaimana memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Nah, ini dibentuknya Dewan Syariah Nasional yang menjadi mengatakan mana yang syariah, mana yang tidak. Dibentuknya biro, kemudian menjadi direktorat di perbankan syariah. Kemudian juga lahirnya gerakan masyarakat ekonomi syariah IAEI. Dan untuk melakukan koordinasi itu juga dibentuk Komite Nasional Ekonomi Syariah KNEKS. Bahkan di daerah-daerah KDEKS sudah kita bentuk sampai di 31 provinsi. Ini bukan hanya di daerah yang mayoritas muslim, di minoritas muslim pun sudah dibentuk. Bahkan ketuanya gubernur. Sulawesi Utara itu ada KDEKS di Sulawesi Utara, ketuanya gubernur yang agamanya Kristen, tapi ketua KDEKS, saya bilang ini Kristen yang syariah, dan dia komitmennya tinggi sekali, dan dia merasa tidak ada masalah buat dia, dan dia merasa bangga menjadi, dan dia merasa punya ide-ide untuk mengembangkan ekonomi syariah. Saya kira ini hal. Nah,
KNKS ini kita harapkan menjadi semacam yang melakukan koordinasi, menggerakkan. Nah, belakangan ini kita berpikir bahwa KNKS ini perlu dilakukan transformasi, berubah supaya lebih yaitu menjadi badan pengembangan satu lembaga yang pemerintah tapi juga tidak struktural, jadi sama dengan BPIP begitu, kira-kira begitu. Nah, proses ini sudah berjalan dan mudah-mudahan kita harapkan ini akan lahir. Tapi kita sambil menunggu itu, saya minta pada Majelis Ulama Indonesia untuk membuat lagi gerakan lagi, ada kelembaganya dibentuk lagi untuk melakukan gerakan lagi ekonomi seperti awal. Kalau dulu namanya GRES, sekarang jadi supaya lebih kencang GRES itu namanya itu ya. Artinya gerakan ekonominya dikencengin lagi. Nah, jadi sebenarnya instrumen ini sudah ada, bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan gerakan ini lebih besar. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada pengurus IAEI yang lama, yang saya ucapkan terima kasih, dan saya ikut merasa berbangga bahwa sekalipun tantangan yang dihadapi cukup besar, adanya COVID, adanya pemilu, tetapi saya melihat bahwa banyak sudah pengembangan yaitu yang dilakukan, terutama berbagai komisariat dibentuk di mana-mana, dan ini merupakan satu semacam tonggak-tonggak milestone yang nantinya akan bisa kita gerakan lebih besar ke depan untuk menjadi kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Saya kira saya apresiasi Bu Sri dan kawan-kawan, mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi. Saya berharap bahwa IAEI menjadi salah satu lembaga yang paling kita harapkan, baik di dalam masalah literasi terhadap kalangan ekonom, produk-produk syariah maupun penyiapan sumber daya manusia dan yang lain-lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara muktamar ini dengan baik. Nah, niat kita satu saja, saya kira kita niat ibadah, ya, jangan ada niat yang lain. Ya, kita mencari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rangka mengembangkan. Jangan, kalau ada niat-niat yang lain, ya itu akan menimbulkan, maka tidak lagi bernilai ibadah dan bukan lagi bernilai syariah. Karena itu kita bagaimana mencari cara-cara dalam menyelesaikan setiap persoalan itu menurut jalan yang benar, yang lurus, tidak menurut hawa nafsu. Kalau dalam Al-Quran namanya ahwa'ahum, tapi harus melalui jalan yang benar, sabilil haq. Kalau walawitaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau yang benar mengikuti ahwa'ahum itu, hawa-hawa mereka itu, lafasadatil samawati wal ard wa man fihinna, maka langit dan bumi akan rusak semuanya itu. Kenapa? Karena yang diikuti ahwa'ahum. Nah, bagaimana kita mengikuti jalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, musyawarah yang baik, yang maslahat, yang semuanya menjadi kekuatan ini jangan sampai terpecah karena kita perbedaan pendapat dalam memutuskan satu hal. Itu saya kira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.